Halo Halo Marination. Marination. Selamat datang di segmen Dengar, di mana kita bakal denger nih curhatan kalian dan memberikan komentator, dan pendapat-pendapat dari kita. Oke, sebelumnya perkenalkan nama aku Vincent dari jurusan manajemen angkatan 22. Nama aku Nicholas dari DKV angkatan 19. Oke, sebelum kita masuk ke segmen dengar ini, kita bakal ngapain sih kok sebenarnya di konten-konten dengar ini? Jadi di sini tuh kita bakal ngasih saran, komentar gitu ya tentang cerita-cerita kalian yang udah disubmit ke Join Maranatha. Oke, di sini tuh kita tuh berfungsi buat mungkin kalian tuh butuh teman curhat atau butuh nih masukan-masukan mungkin dari cowok atau cewek atau apapun itu tapi nggak mau dipublish, nggak mau nih diketahuan teman-teman kalian, mungkin ada trust issue atau apa, disinilah kita ada di Sinilah sini. tempatnya. Sebelumnya nih kok karena kita kan mahasiswa kan masih mahasiswa kan ya. Betul. Gimana nih mungkin kehidupan mahasiswa Cerita semester- sedikit kali ya. Betul, kehidupan semester gitu. 6 lagi ya kok. Kalau gue semester 8. Udah semester udah 8, gimana semester nih? akhir. Jadi udah semester ini udah mulai TA ya. Dan TA itu pasti wajib bagi semua mahasiswa ya. Itu udah peraturan pemerintah. Kalau Vincent gimana? Kalau aku kan aku masih mahasiswa semester 2 nih kok. Kalau gue kayak merasanya di semester 2 ini mulai kerasa gitu ya namanya dunia perkuliahan tuh kayak gimana. Udah mulai capek gitu Mulai ya. capek dan ya nikmatin aja lah ya. Jadi Betul. semangat teman-teman mahasiswa yang di Semangat. luar sana. Kayak pokoknya do the best lah. The best. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita bakal cerita curhatan yang pertama. Oke, jadi yang pertama ini dari namanya Primadi. Halo teman-teman dari Join Maranatha. Perkenalkan nama gue Primadi. Gue merupakan seorang mahasiswa semester akhir di Maranatha. Tinggal nunggu lulus. Nah, gue mau nanya nih bang. Gue bisa dibilang sudah move on dari cewek yang gue keceng. Dimana hubungan kita bisa dibilang sempat dekat gitu ya. Oh jadi sempat dekat dulu ya Udah di sempat sini dulu ya. ya. Terus kita sering chattingan hampir tiap hari, sering berbagi foto kegiatan masing-masing, suka teleponan dan saling cerita. Yang dimana jujur adalah momen yang menyenangkan. Namun dikarenakan akhir-akhir respon yang dia terhadap chat gue kurang baik dan beberapa kali kalau gue ketemu dia jutek gitu. Kasian ya. Oh, jadi tiba-tiba jutek gitu ya. Dan dia malah jalan sama cowok lain gak sih itu di sini. Dan gue nih rasa desperate, gue mau confess ke dia soal perasaan gue, tapi harapan bahwa confession ini bisa menyelamatkan hubungan kita berdua ternyata bertolak belakang ya dengan harapan dia. Karena dia menganggap gue sebagai teman yang baik aja dan cukup kaget sih. Jujur dengan respon dia, tapi gue memahami dan menghormati keputusan yang diberikan. Tapi belakangan ini gue mulai kayak menyesal kenapa gue harus confess lebih awal. Banyak pikiran di mana apabila gue tahan, mungkinkah pada akhirnya gue bakal jadi sama dia. Tapi di satu sisi gue merasa tai juga nih orang. Oke, sebelum kita masuk nih dalam pertanyaan pertama, menurut Koko Ini ada yang kelewat bentar oke. ya. Jadi kan tadi katanya tai juga nih orang. Soal terus mainin perasaan orang gampang banget. Nah menurut teman-teman gue harus ngapain nih? Dibilang move on juga susah sih. Perasaan gue cukup campur aduk dan gue butuh solusi. Gue harus ngapain? Oke. Oh, jadi kena friendzone gitu Kena ya. friendzone ya. By the way nih kok sebelum kita masuk ke zona friendzone. Gimana nih awal-awal nih gini, Koko lebih setuju pertama nih untuk Taken single atau pengen berkarir dulu atau gimana tentang memandang hubungan gitu. Khususnya kan kita masih permahasiswaan nih Di gitu. dunia mahasiswa ya. Betul. Mungkin kalau dari gue pribadi ya, mungkin baiknya coba aja Taken ya. Karena kan bisa dibilang mumpung masih muda gitu ya. Mumpung masih muda. Mumpung masih muda ya. Banyak waktu gitu. Jadi nyari pengalaman juga sih. Oke, tapi mungkin kalau gue berkebalikan nih teman-teman karena korban friendzone. Jadi kayak Sobat friendzone, para sobat friendzone. para sobat friendzone ya saya juga.
Kalau gue kayak mikirnya mungkin karir dulu sih, Karir karena dulu ya. gue punya prinsip Betul. kayak kalau gue belum bisa menghasilkan dan gue belum punya cukup duit nih ya, khususnya Betul, kalau betul. pacaran kita harus punya Kita harus ada keluar lah ya. keluar duit gitu ya. Spend some money. Kan kayak kalau gue sendiri punya pandangan kalau malu sih kalau dari orang tua gitu. Betul. Bagus sih, itu bagus banget. Daripada nyusahin orang tua ya. Uang jajan habis ngebucin gitu ya. Betul. Nah, balik lagi ke topik yang pertama, kalau teman kita ini terjebak friendzone nih Kak. Nah, pertanyaannya bingung ya harus ngapain. Coba dari Vincent dulu, menurut Vincent harus ngapain? Semangat ya. Soalnya berat juga ya ini ya pertanyaannya. Emang ya. berat juga ya sebenarnya. Kalau menurut aku sendiri sebagai salah satu korban friendzone, ya nikmatin aja ya Kak. Nikmatin aja, namanya juga warna hidup. Gila, kayak gue jago banget. Gokil. Ya nikmatin aja sih, karena namanya juga perasaan tuh kita nggak bisa membohongi perasaan, betul nggak sih? Betul. Perasaan tuh bisa datang kapan aja dan bisa di mana aja. Justru menurut gua kayak dengan adanya perasaan ini kita tuh belajar dalam arti ternyata kalau misalnya gue cara bersikap ternyata gini gitu itu kan jadi pembelajaran juga. Kalau kita nggak pernah tahu nih rasanya sakit hati, Betul kita nggak bakal tahu rasanya mencintai. Anjay. Hebat emang ini ya. Udah pengalaman seperti ya, udah pengalaman jomblo sekali ya. gini. Oke. Kalau dari gua kali ya sekarang. Ya bisa dibilang setuju banget sih menurut apa yang dibilang Vincent tadi ya. Kita kan nggak bisa bohong sama perasaan ya. Jadi kalau memang sedih ya sedih, seneng ya seneng, pasti semuanya ada waktunya lah. Jadi enjoy the moment aja kayaknya ya. Betul. Terus mungkin kalau apa ya bisa dibilang kan pasti kepikiran banget kan ya. Betul. Namanya perasaan suka gitu. Mungkin salah satu cara biar bisa move on kalau menurut gua cari kesibukan sih atau cari hobi gitu, hobi baru. Mungkin main sama teman kali ya, main sama teman. Ya nggak usah ngebohongin diri juga sih, sedih mah pasti sedih nggak sih? Betul. Kayak kejebak friendzone atau susah move on nih dari si dia. Tapi tenang aja, si dia lu bakal dapet seseorang yang bervalue buat lu aja. Mungkin terus ini ya, kalau lagi galau gini mungkin butuh curhat juga ya. Soalnya itu kan bikin lega kita. Betul, ceritain aja sih ke teman-teman terdekat. Karena namanya juga masalah itu lebih enak kalau kita keluarin ya masalah. Betul gitu banget. Daripada kita simpen. Betul. Sekarang lanjut aja ke yang kedua ya. Coba Vincent silahkan. Oke. Selamat pagi, siang, sore, malam, apapun waktunya admin join Maranatha. Baca curhatan gue nih. Jadi nama gue Sinta Manisan Mangga. Taman samaran nih ya BTW. Oh iya. Gue mahasiswa semester akhir dan biar cepet, singkat dan padat, intinya gue tuh suka sama satu cowok nih. Dia suka sama satu, iya benar juga satu cowok, betul ya. Masa cewek ya. Gue ceritain nih soal kelas gue. Ini ke temen gue. Jadi awalnya tuh dia kayak curhat ke temennya. Gue suka nih sama satu cowok ini. Tapi at the end malah dia yang jadian sama cowok ini. Yang crushnya ya. Betul. Dan pas gue tanya nih, dia cuma bilang sorry, kesel banget. Merasa dikhianatin. Dan kalau gue bisa tabok, temen gue udah gue tabok, tapi gue orangnya baik kan. Jadi gitu aja Min. Menurut Mimin harus ngapain nih? Jadi ini korban apa? Korban tikung. Tikungan tajam. Korban tikung. Coba Vincent gimana kalau dari Saran gue ya tampar dengan value dong. Gimana tuh tampar dengan value? Ya tampar dengan value kalau misalnya kita marah nih ya. Tapi kalau cowoknya nih mau sama teman kita, ya hempaskanlah kawan. Karena cowok itu tidak berguna, artinya not worth it lah ya. Not worth it enough buat lu. Kalau misalnya cowoknya emang bervalue dan cowoknya emang bukan sederajat juga sih, maksudnya emang buat lu gitu, pasti nggak bakal kemana sih. Tapi kalau menurut gue ya, daripada bekas mending yang baru guys. Eksplisit sekali ya saudara. Boleh, ini pandangan dari Bapak Niko. Sebenarnya ini cukup sulit ya, karena kan bisa dibilang nggak begitu salah dua-duanya ya.
Itu perasaan ya. Maupun cowok atau temennya. Mungkin temennya salah sih. Maksudnya kan udah curhat tapi malah ditikung. Malah dia dideketin gitu ya cowok itu kan. Tapi mungkin dari pihak yang cerita ini dia juga nggak nunjukin sikap bahwa dia suka sama cowoknya. Mungkin bisa jadi. Jadi cowoknya nggak tahu ya bahwa dia tuh suka. Terus kalau bisa dibilang udah nunjukin tapi cowoknya tetap milih si temennya, itu juga gak bisa disalahin ya. Soalnya kan perasaan ya. Ya balik lagi ke orangnya ya pasti. Jadi kamu semangat karena orang jodoh mah gak bakal kemana ya. Tapi kalau menurut saran gue, kalau misalnya lu dijodohin sama cowok ini jangan. Ngapain bekas-bekas? Mungkin cari teman baru. Teman baru, cari cowok yang baru. Yang cari teman baru mungkin ya. Oke, thank you Min. Sehat selalu juga. Jadi sekian cerita dari Sobat Marination. Jangan lupa nih, ini kan baru episode pertama ya. Kayak kita sengaja nih sharing beberapa doang nih, karena segmennya emang tentang ini teman-teman. Jadi bebas lah ya curhat, bercerita gitu. Boleh cerita nih, boleh kalau misalnya nanya-nanya, Min gimana sih ceritanya, gimana sih submit cerita gua. Boleh nih, kamu boleh langsung ke email kita. Boleh nanti ada di bawah ya, di joinmaranatha@gmail.com. Dan subjeknya curhat Maranatha. Oke, jangan lupa ya, subjeknya curhat Maranatha. Dan jangan lupa juga kita follow IG kita TikTok di Join Maranatha dan subscribe Creation Project di YouTube. Oke. Thank you semua. Sampai bertemu di lain hari. Dadah. Oke, bungkus. Gua bimbingan dulu ya. Oke. Bang.